Selamat datang lagi di channel Deng Emil. Di video kali ini saya bakal kembali berbagi pengalaman dengan teman-teman. Terutama saya akan coba menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman terkait apakah saya benar-benar sudah sembuh dari anxiety atau belum. Jadi di video kali ini saya bakal coba menjawab pertanyaan tersebut dan beberapa pertanyaan lainnya seputaran anxiety, asam lambung dan atau GERD yang pernah saya alami. Saya bakal coba jawab semuanya di video ini. Ikuti terus videonya dan jangan di skip-skip, supaya informasi yang saya berikan di video ini tuh bisa teman-teman dapatkan seutuhnya, oke? Sudah subscribe belum? Kalau belum, subscribe dulu lah. Oke, baiklah. Pertama, saya akan coba menjawab pertanyaan apakah saya benar-benar telah sembuh dari anxiety atau belum. Jadi jawaban singkatnya, iya, saya sudah sembuh total. Jadi sejak saya membuat video waktu itu, saya menyatakan bahwa akhirnya saya bisa sembuh dari anxiety. Sampai saat ini anxiety saya tidak pernah kambuh lagi. Sensasi yang dulunya saya seolah-olah akan pingsan, sensasi dada sangat sesak begitu, terus pusing, tiba-tiba perasaan gelap penglihatannya, dan sensasi takut di keramaian itu akhirnya sekarang benar-benar sudah hilang, tidak pernah kambuh lagi. Sejak saya pertama kali membuat video itu menyatakan bahwa saya sembuh. Untuk teman-teman yang belum menonton videonya bagaimana saya akhirnya bisa sembuh, bisa lihat video saya yang lama. Ada juga pertanyaan dari teman-teman yang bertanya ke saya, apakah sekarang saya sudah bisa beraktivitas seperti dulu? Jawabannya, alhamdulillah saya sekarang bisa beraktivitas. Bahkan waktu saya terkena anxiety, saya itu takut mengendarai sepeda motor kalau sendirian ya. Tapi sekarang saya kemana-mana bisa bawa motor lah sendiri, ke tempat ramai, ke tempat sepi atau kemana saja. Sekarang sudah tidak ada kecemasan, sudah tidak takut, dan ketika berada di tempat keramaian, dada saya sudah tidak sesak lagi seperti dulu. Tapi ada beberapa pertanyaan teman juga di video sebelumnya mengatakan begini, apakah saya juga sudah sembuh dari asam lambung dan GERD? Jawabannya, dulu saya itu benar-benar sudah sembuh, tapi mungkin masih proses, ya namanya bandel mungkin ya. Akhirnya sekarang asam lambung saya kambuh lagi, tapi tidak separah yang dulu. Mungkin asam lambung saya itu kambuh gara-gara saya suka makan yang pedas, yang berminyak. Pokoknya semua tantangan lah atau pantangan orang yang asam lambung itu yang tidak boleh dimakan, justru saya makan lagi setelah sembuh, dan akhirnya asam lambung saya kembali lagi. Tapi saya tidak tahu apakah itu penyebab pastinya atau bukan. Tapi asam lambung saya ini balik lagi itu pasca saya terkena COVID begitu. Begitu saya sembuh dari COVID, justru asam lambung saya yang kambuh. Entahlah apakah itu berkaitan atau tidak, tapi faktanya seperti itu ya. Intinya asam lambung saya memang balik lagi, cuman tidak separah yang dulu. Sekarang ya dada itu kadang terasa perih begitu ketika asam lambung saya kambuh, tapi tidak ada lagi sensasi-sensasi yang seperti dulu. Ini benar-benar murni akibat asam lambung saja begitu. Entahlah apa gara-gara saya makan yang pedas-pedas tadi itu atau mungkin akibat COVID, karena waktu saya terpapar COVID itu saya kan susah makan, tapi begitu saya sembuh, nah saya balas dendam nih, kuat makan lagi dan selera makan saya tinggi, dan saya kembali lagi seperti dulu, kuat makan pedas dan makanan-makanan berminyak. Padahal dulu waktu proses penyembuhan itu saya sudah menghindari makanan yang pedas-pedas dan makanan berminyak saya kurangi begitu. Alhamdulillah meskipun balik lagi tapi tidak separah sebelumnya ya. Ada juga yang bertanya, Bang, makanan yang baik untuk asam lambung? Menurut banyak pakar ya, dan beberapa teman yang saya ajak sharing yang ternyata juga dulu pernah menderita asam lambung, rata-rata mengatakan bahwa mereka itu menghindari makanan-makanan pedas, berkolesterol, berminyak, bersantan, pokoknya makanan-makanan yang dianggap kurang sehat lah, junk food begitu ya. Nah, sebisa mungkin teman-teman yang masih berusaha sembuh dari asam lambung menghindari makanan-makanan seperti itu. Kemudian pengalaman saya selama terkena asam lambung, pakaian ketat ternyata juga bisa memicu asam lambung itu sendiri, karena saya perhatikan ketika saya menggunakan pakaian yang agak ketat seperti celana yang ukurannya agak ketat begitu, itu tiba-tiba dada saya sesak begitu, perut saya juga kadang sakit. Begitu saya longgarkan,
lega lagi begitu. Jadi dada yang tadinya sesak tiba-tiba agak lega begitu ya. Sepertinya pakaian yang ketat itu juga sangat berpengaruh. Jadi hindari aktivitas juga yang terlalu banyak memanfaatkan tenaga di perut, seperti menunduk terlalu lama, mengangkat berat, itu juga sepertinya sangat berpengaruh terhadap penyakit asam lambung itu. Tapi ini hanya sebatas pengalaman ya. Secara medis saya juga tidak tahu pasti, tapi pengalaman saya seperti itu. Kalau saya habis beraktivitas berat seperti mengangkat beban, mengangkat galon saja, itu biasanya tiba-tiba dada saya terasa agak sakit, apalagi menunduk. Nah, itu biasanya tiba-tiba agak sakit. Kemudian ada yang bertanya-tanya juga, Bang, selama ini minum obat nggak? Apa sih obatnya supaya sembuh dari anxiety dan asam lambung? Dulu saya pernah minum obat. Ini juga saya pernah bahas di video sebelumnya ya. Dulu saya pernah minum obat herbal, harganya lumayan. Saya menghabiskan 2 botol yang isinya itu cukup banyak, tapi ternyata tidak ada perubahan. Akhirnya saya berhenti meminum obat tersebut. Lalu saya melakukan terapi, dan terapinya hanya sekali. Mungkin orang yang tepat atau kebetulan mungkin cocok dengan saya terapinya. Akhirnya anxiety saya sembuh dan asam lambung saya waktu itu perlahan pulih, dan saya coba mengikuti pola hidup sehat hingga akhirnya asam lambung saya sembuh. Tapi kemudian sekarang balik lagi karena saya sendiri yang tidak menjaga pola makan saya begitu. Untuk teman-teman yang berpikir bahwa apakah anxiety bisa sembuh, ya anxiety itu bisa sembuh dan asam lambung juga bisa sembuh kok. Tetap semangat, jangan putus asa, karena ternyata belum lama ini di Kota Palu sendiri ada kejadian yang katanya orang tersebut bunuh diri. Saya tidak perlu sebut di mana pastinya, tapi di Kota Palu kejadiannya. Katanya orang tersebut bunuh diri akibat tidak mampu lagi menahan penyakit yang dideritanya, dan penyakitnya itu ternyata asam lambung atau mungkin GERD ya. Saya tidak tahu pastinya, tapi menurut kabar yang saya dapatkan seperti itu. Jadi untuk teman-teman yang masih bertanya-tanya apakah anxiety, asam lambung atau GERD itu bisa sembuh, alhamdulillah saya merasakannya dan saya sembuh dari anxiety, meskipun sekarang asam lambung saya balik lagi tapi tidak separah dulu ya. Jadi tetap semangat teman-teman. Seperti itu jawaban saya. Kalau masih ada pertanyaan lainnya, silakan berkomentar di kolom chat. Jadi mungkin itu saja videonya teman-teman, singkat saja ya. Semoga bermanfaat dan tetap semangat. Semoga ini bisa jadi motivasi teman-teman untuk bisa sembuh, tetap berusaha agar bisa kembali pulih seperti semula, agar aktivitas kita bisa kembali lancar.